Treknya, wis. Pendakian pertama saya langsung ke Gunung Merapi. Walaupun treknya menanjak, berbatu, dan cukup melelahkan, semua terbayar dengan pemandangan luar biasa yang saya temui sepanjang perjalanan. Ini treknya. Pengalaman mendaki langsung seperti ini benar-benar berbeda dan sangat berkesan. Selamat menikmati sambil rebahan di rumah ya. Coba. Saya laut tanamannya bagus banget. Oke. Istirahat dulu. Di pos 1 kita ketemu sama Papa Hits. Halo Papa Hits. Akhirnya ketemu guys. Yang menjadi misteri YouTube selama ini, selalu komen pertama yang mendukung channel-channel kita, Papa Hits. Oke, mantap. Nama aslinya adalah Wardoyo. Siapa om? Nama aslinya siapa? Muklis. Oh, Mas Muklis. Ya, Ya, kita sampai belum salaman ya. ya. Sip. Yoi, lanjut. Pos 2. Kalau dari drone, dari pos 1 ke pos 2 itu cuman sekitar 45 detik. Kita coba naik berapa menit nih? Kok Daniel kata-katanya kok Daniel? Jangan coba-coba. Harus pakai guide ya. City like-nya teman-teman. Bener-bener nggak capek sih. Nggak capek. Nggak capek. Cuma menggah-menggah aja ini. Nggak capek. Capek hanyalah ilusi. Nah itu Sindoro Sumbing, perahu, merbabu, kelihatan semua. Lawu, gitu. Ketutup. Tutup sana. Hah? Oke. Gas yuk. Kita berburu sunrise. Nah, treknya gini ya. Udah mulai berbatu. Wah, Ceklong. kejeglong guys. Ada. Ada. Sudah mulai tuh. Treknya, wis. Masih lanjut lagi. Trek dari pos 1 sampai mau pos 2 itu kebanyakan batu gini. Teman, ya lumayan sih. Buat saya yang nggak pernah mendaki gunung ya. Pendakian pertama Merapi. Mantap. Ini trek ya. Sunrise-nya. Ini treknya. Puncaknya teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat di belakang saya ada gunung Merbabu dan depan tuh puncak Merapi. Kita hanya sampai Pasar Bubrah. Bagus banget. Itu Pak, kacang mungkur ya Mas ya? Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 2 jam 5:30. Tadi kita mulai pendakian jam 3 ya. Ini pos 2. Loh, naik di drone ketok gede loh. Ternyata segini. Naik di drone tak kira gede, berarti daunku mepet ya. Besar sini gitu loh. Oh, Besar sini samping. ternyata segini pos 2. Saya laut tanamannya bagus banget. Oke. Jadi di atas pos 2 itu ada gua, teman-teman. Dari dulu saya penasaran. Ini adalah untuk tempat ketika terjadi badai ya, Pak ya.
badai hujan, pendaki bisa sini. Nah ini ada sisa-sisa dulu ya. Ternyata dalam juga ya. Oke, seru sih, Merapi seru sih. Ini pemandangannya bagus. Mataharinya lagi mulai terbit guys. Selamat menikmati sambil rebahan di rumah ya. Allahu Akbar. Saya sering lihat pakai drone, tapi ternyata kalau langsung kita memijakkan tanah rasanya beda. Keren sih. Keren sih, saya sampai merinding sih. Allahu Akbar. Keren banget. Oke, kita lanjut ya. Biar nggak kesiangan sampai atasnya. Jalur buat turun tuh yang tahu cuma orang-orang lama aja mungkin ya. Oke, jadi kita akan kasih visual-visual yang drone itu keblok, teman-teman. Di sini drone keblok ya. Bukan batu ini, pohon ini yang mungkin keblok. Bukan, di habis bukit ini om. Ini jalur habis pos 2, teman-teman. Sini ada tulisan yang drone nggak bisa nangkep ya. Kenapa ya? Padahal home point kita ketutup sih. Home point kita ketutup. Nih. Selamat datang di pos 2. Ini juga nggak bisa nih. Drone nggak bisa masuk sini. Nah ini kita di habis pos 2 itu nanti ada bukit gitu ya. Terus bawahnya itu ada jalur landai lagi. Pemandangannya. Selamat menikmati pemandangan dari Merapi sambil rebahan di rumah. Oke. Jadi treknya seperti ini ya. Banyak medan berbatu. Menurut saya sih lebih capek turun Kali Gendol ya teman-teman. Karena kalau di sini terbayarkan dengan pemandangan. Jalur ini juga drone nggak bisa mepet sini karena home point kita nggak kelihatan. Home point kita sana nggak kelihatan. Itu ada banyak burung. Om. Podo. Aku mau iya. Ini kita sudah mau sampai. Itu waktu Gajah Mungkur gede banget ternyata. Wow. Ini trek habis pos 2. Dan tadi ada memang banyak yang berbatu gini ya. Trek Merapi tuh dari bawah tadi sampai sekarang banyak berbatu. Dan jadi agak licin ya. Apalagi saya pakai sepatu kayak gini. Pemandangannya tuh bagus banget. Kita naik lagi, tapi nggak sesadis awal-awal tadi. Awal tadi ngeri teman-teman. Kalau udah habis pos 2, wes enak lah. Tuh, waktu Gajah Mungkur gede banget ternyata. Pemandangannya bagus. Tadi sempat ada lautan awan, ternyata hilang lagi ya.
Terima kasih dikasih cerah. Nih Watu Gajah Mungkur. Itu ya, orang tuh kelihatan kecil banget teman-teman. Gede banget ternyata. Terus guguran yang setiap hari kita ambil itu sebesar apa ya? Ini watu sing ngisor kecil. Oke, kita sampai di Pasar Bubrah ya teman-teman. Nanti saya mau coba explore ke dalam sini nih, yang biasanya kita nggak bisa ya karena keblok sinyalnya. Ternyata dalam kita bisa ke situ. Dalam ternyata bener nggak bisa kalau drone masuk ke situ langsung ngeblok. Nah, ini Om Daniel dia coba naik pakai anti gravity ya. Itu bangunan tertinggi di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah ya. Ini Om Sulkan lagi ngedrone nih di bawah. Kita tungguin drone-nya ya. Oke. Nah, ini bagian Pasar Bubrah yang nggak bisa kita explore pakai drone ya teman-teman. Sebenarnya saya mau turun ke sana tapi batasnya di sini, di sini. Nah, jadi banyak sekali batu-batu besar seperti ini ya. Tuh. Kalau dari atas sih kita bisa lihat ya, cuman saya pengennya tuh turun terus explore sini-sini tuh, terus mencari ada tempat memoriam di mana nama-nama pendaki yang gugur di Merapi itu ditulis di situ. Tapi sebelah mana kurang tahu. Dan ini bangunan misterius yang pertama kali membuat YouTube saya viral. Di sini-sini ternyata banyak CCTV teman-teman. Di batu itu ada CCTV, batu ini ada CCTV, gitu ya. Dan itu dari jalur dari sapu angin. Kita tidak boleh naik, tidak boleh ke puncak ya. Bahaya juga sih. Kalau dari kubah lava barat dayanya nggak kedengeran suara guguran atau apa, nggak kedengeran teman-teman. Abu vulkanik, asap sulfatara itu juga nggak mengarah ke kita. Naik situ ke sana. Kesini jarang sih. Terus nanti kalau ada awan dari, biasanya awan tuh dari kubah lava barat daya tuh arah barat daya terus ke utara sini ya. Pemandangan di Pasar Bubrah ya. Indah banget ya. Oke, ini saya udah berhasil sampai di Pasar Bubrah ya. Perjalanan santai itu sekitar 3 jam. Dan kita nggak bisa explore sana karena batas aman itu di sini. Jarak dari sini sampai puncak masih jauh teman-teman, masih jauh. Ini tak zoom 2 kali aja kita nggak bisa lihat detail bangunan itu ya. Jadi masih jauh. Dan kubah lava barat daya itu ada di seberangnya sana, di baliknya sana ya. Kubah tengahnya ini
Kalau menurut saya sih agak susah. Kecuali terjadi benar-benar letusan yang blar gitu. Itu baru mungkin bisa ya. Letusan yang benar-benar duar gitu baru mungkin ke sini. Tapi emang keroaannya tuh ke arah sana, ke arah Kali Talang, Klangon gitu malahan. Terus yang sini tuh dari ke Baradaya ya. Jadi ini tuh masih bibir yang sebelah kiri jauh ya, terus ke sana, terus ada lagi yang putih itu, terus masih ke sana lagi dan saya yakin itu jauh banget. Terus baru kita bisa lihat kubah tengahnya di situ. Dan punggungan ini apa ya namanya? Pokoknya bibir kawahnya ini tuh tinggi banget, lebih tinggi daripada yang sebelah sana. Kalau menurut saya yang udah ngedrone banyak kali ke Merapi itu kayaknya nggak ada sih pergerakan di sini ya. Dari sana ke sini juga nggak ada karena lava Merapi itu kan dia kental banget ya. Gugurannya itu dia kayak ambrol-ambrol gitu teman-teman, nggak yang duar cur gitu kayak air mancur nggak. Dan ketika terjadi tiap hari seperti itu di berita 2 kilometer kubah lava Baradaya Merapi erupsi, enggak, itu sih belum erupsi ya, itu emang kegiatan Merapi setiap hari seperti itu, ambrol gitu teman-teman. Jadi kalau di berita itu kan ya biar rame aja ya kan. Terus apalagi ini lagi warga mulai mencoba membuka setelah 8 tahun ditutup dan ternyata bisa dibuka dengan aman. Pemandangan yang bagus, kita bisa nikmati lagi, alamnya mendukung. Kalau untuk lahar atau batu terlontar dari atas ke sini, yaitu takdir Gusti Allah ya. Setiap pendaki pasti sudah tahu kalau gunung itu tempat yang berbahaya. Dan bagaimana resikonya? Orang motoran juga resiko jatuh, orang mobilan juga resiko tabrakan. Semua itu ada resikonya teman-teman. Cuman bagaimana kita cara meminimalisirnya itu yang harus kita pahami. Sebenarnya banyak hal yang bikin saya penasaran di bawah sana. Cuman memang batas kita di sini teman-teman. Nah sekarang itu asap sulfataranya kelihatan ya, ke sana. Dan suara guguran dari sini tuh nggak kedengeran. Padahal kalau kita di GM, kita di Babatan itu suaranya jelas banget. Kira-kira apa penyebabnya? Dan banyak yang berasumsi bahwa sini tuh nggak aman. Tapi pendakian Dindeles, terus Klangon, terus Ngori, nah itu malah nggak ada yang menentang. Itu yang bikin agak jomplang sih. Karena sini dekat, sini nggak boleh. Padahal dekat kita nggak arah guguran, tapi yang jauh sana malah arah guguran. Bayangin aja pendakian dikasih batasan maksimal jarak 3 km. Luncuran yang di berita itu 2 km mengarah ke sana teman-teman, bukan ke sini. Nah mungkin ya itu pemikiran saya. Menurut saya sih enjoy aja. Teman-teman yang mau buka sana ya silakan buka sini oke gitu. Dan setiap guide, setiap masyarakat sini mungkin sudah paham seberapa dahsyatnya Merapi. Apalagi yang sana yang arah guguran pun juga sudah paham. Ya mereka punya kesempatannya masing-masing. Seperti itu. Sekian vlog naik Merapi hari ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di penerbangan berikutnya. Saya capek, nggak mau naik-naik lagi jalan.